Assalamualaikum teman-teman, terima kasih udah klik video ini. Selamat datang di FD28 Horror Story. Malam ini aku mau ajak kalian bahas sebuah kisah nyata tentang kuburan Pak Haji yang dipenuhi ular. Sebelum kita masuk ke kisahnya, jangan lupa siapin makanan, minuman, cemilan, dan juga posisi ter-PW kalian. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil yang damai, berdiri sebuah masjid sederhana dengan menara pendek. Setiap waktu sholat, suara azan menggema, menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Di syaf paling depan, hampir tak pernah absen seorang lelaki parubaya bernama Haji Salman. Pak Haji Salman dikenal luas sebagai sosok panutan. Jubah putihnya selalu rapi, sorban di kepalanya tersampir anggun. Kumis dan janggutnya terawat, membuat wibawanya kian terpancar. Anak-anak kecil sering berlari kecil menyalami tangannya selepas sholat. Sementara para pemuda menunduk hormat jika berpapasan. Setiap kali khatib naik mimbar, warga selalu menemukan Haji Salman duduk dengan tenang memperhatikan setiap kata. Sesekali ia mengangguk seolah menyetujui isi khutbah. Tidak jarang, selepas sholat Jumat, ia berdiri di halaman masjid memberi nasihat. Kita ini hidup hanya sebentar. Jangan lalai dan meninggalkan sholat. Sedekahlah, perbanyaklah amal sebelum ajal menjemput. Bagi warga, kalimat-kalimat itu seperti petuah emas. Nama Haji Salman melekat erat dengan gambaran seorang muslim yang taat, yang patut ditiru dan dihormati. Di warung kopi, jika ada yang menyebut namanya, orang-orang langsung berkata, "Ah iya, Haji Salman, insya Allah orang soleh itu, tidak pernah absen sholat berjamaah." Tak heran, ketika ia wafat, seluruh desa merasa kehilangan. Mereka yakin Pak Haji akan mendapat tempat mulia di sisi Allah. Tidak ada sedikit pun yang menduga bahwa kematiannya justru akan mengungkapkan rahasia kelam yang selama ini tersembunyi. Pagi itu langit masih gelap. Adzan subuh baru saja berkumandang ketika suara gaduh terdengar dari rumah besar di ujung desa. Tidak lama kemudian, kabar menyebar cepat. Pak Haji Salman wafat dalam tidurnya. Warga kaget bukan main. Bagaimana mungkin sosok yang masih terlihat sehat kemarin sore ini telah terbujur kaku. Suasana desa seketika berubah muram. Dari gang sempit hingga jalan utama, hanya terdengar bisik-bisik penuh rasa kehilangan. Innalillahi, Haji Salman meninggal. Suara itu berpindah dari mulut ke mulut, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Tak butuh waktu lama, rumah duka dipenuhi pelayat. Laki-laki dewasa, ibu-ibu, bahkan anak-anak datang berduyun-duyun. Di ruang tamu, jenazah Haji Salman terbaring dengan wajah tenang, ditutup kain putih. Aroma wangi minyak kasturi memenuhi udara, menambah kesan khidmat. Para tetangga membantu mempersiapkan segala keperluan. Ada yang menyiapkan air untuk memandikan jenazah, ada yang mengambil kain kafan, ada pula yang sibuk mengatur kursi untuk para tamu. Semua bergerak cepat, penuh ketulusan. Prosesi berjalan sesuai tuntunan. Jenazah dimandikan, dikafani dengan kain putih bersih, lalu dibawa ke masjid untuk disolatkan. Shaf jamaah memanjang hingga keluar pintu, menandakan betapa besar penghormatan warga kepadanya. Tidak ada seorang pun yang curiga, tidak ada yang menyangka. Bagi mereka, ini hanyalah akhir perjalanan seorang muslim taat yang insya Allah husnul khotimah. Namun, apa yang menanti di pemakaman nanti akan mengguncang iman dan meninggalkan tanda tanya besar bagi seluruh desa. Siang itu, teriknya matahari terasa berbeda. Angin yang biasanya sepoi-sepoi di pemakaman, kini berhenti berembus. Seolah alam pun ikut menahan nafas. Beberapa bapak-bapak mulai menggali tanah di pemakaman umum.
Suara cangkul beradu dengan tanah, mengisi keheningan. Namun, baru beberapa lapisan tanah terangkat, aroma aneh menyergap. Bau lembab bercampur anyir, masuk hidung hingga membuat dada terasa sesak. Kenapa tanahnya lembek sekali? Padahal ini bukan musim hujan, gumam seorang penggali sambil mengusap keringat. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari dalam liang. Suara itu makin jelas, seolah ada sesuatu yang menggesek-gesek tanah dari bawah. Para penggali saling berpandangan. Jantung mereka mulai berdebar tak karuan. Lalu, tanpa peringatan, seekor ular hitam pekat sebesar lengan orang dewasa muncul dari dalam galian. Tubuhnya panjang, sisiknya berkilau basah diterpa cahaya, dan matanya, ya Allah, merah menyala seperti bara api. Lidahnya menjulur cepat-cepat, mendesis tajam. Astagfirullah, ular! Salah satu bapak sambil terjungkal ke belakang. Belum sempat mereka menenangkan diri, tanah kembali bergetar pelan. Dari lubang yang sama, 2 ekor ular hitam lain menyusul keluar. Tubuh mereka meliuk ganas, berdesis keras, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. 3 ekor ular itu berputar mengelilingi lubang, meliuk seperti menjaga sesuatu yang tersembunyi di dalam tanah. Beberapa warga yang menonton dari kejauhan ikut menjerit ketakutan. Sebagian mundur sambil mengucap takbir. Anehnya, setelah beberapa saat, ular-ular itu tak menyerang. Mereka hanya menatap dengan tatapan kosong, namun menakutkan. Sebelum akhirnya meliuk masuk kembali ke lubang yang sama, seolah mereka sedang menunggu sesuatu. Suasana pemakaman mendadak hening. Tidak ada yang berani bicara keras. Semua orang hanya bisa berbisik-bisik, menahan gemetar. Ada yang yakin ular-ular itu bukan sembarang ular, tapi pertanda buruk. Langkah-langkah berat terdengar ketika beberapa orang mengangkat jenazah Pak Haji Salman. Udara terasa pekat, angin berhenti berhembus. Hanya terdengar isak tangis pelan dari barisan keluarga yang berkerudung hitam. Ustadz memimpin doa dengan suara bergetar. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, kami titipkan jasad hamba-Mu ini ke bumi. Namun kata-katanya tertelan oleh keheningan yang semakin mencekam. Saat jenazah perlahan diturunkan ke liang lahat, tanah di sekitarnya bergetar halus. Lalu dari celah gelap yang masih terbuka, sesuatu menyulur keluar. Seekor ular, panjang, hitam legam, basah berkilau oleh tanah lembab. Gerakannya lambat namun pasti, seperti sedang merasakan kehadiran tubuh yang baru saja masuk ke liang. Ya Allah, ular lagi! Teriak seseorang di pinggir makam. Suara jeritan lain menyusul, disertai isak tangis yang berubah jadi pekikan ketakutan. Beberapa warga jatuh tersungkur, bahkan ada yang pingsan seketika. Seolah-olah ular itu bukan sekedar hewan, tapi penunggu yang sejak awal sudah menanti di dalam sana. Ustadz dan para penggali mencoba mengusirnya. Air doa dipercikkan, bahkan potongan kayu dilemparkan ke arah ular. Namun sia-sia, ekor hitam itu tetap menjulur, semakin jelas terlihat, hingga akhirnya melilit papan kayu yang digunakan untuk menutup jenazah. Papan bergetar keras, seolah ada kekuatan goib yang menariknya dari bawah. Para penggali menahan nafas, dengan wajah pucat pasi dan tubuh yang gemetar hebat. Subhanallah, apa arti semua ini? Bisik salah seorang tua dengan suara serak. Tidak ada yang bisa menjawab, hanya terdengar desisan panjang ular itu, bercampur tangis keluarga dan doa yang tercekat di kerongkongan. Seolah ular itu sedang berkata, "Kami sudah menunggumu." Malam itu, desa yang biasanya sunyi setelah Isya mendadak riuh oleh bisik-bisik. Orang-orang berkumpul di serambi rumah. Ada yang di warung kopi, ada pula yang duduk berdesakan di teras.
sambil menyalakan lampu tempel. Wajah mereka murung, suara bergetar menahan rasa takut. Aku lihat sendiri, dulu Pak Haji bentak-bentak buruhnya, bisik seorang lelaki parubaya. Sampai ada buruh yang pulang sambil menangis. Katanya cuma minta upah yang belum dibayar. Seorang ibu menimpali. Aku juga pernah dengar ada orang miskin datang ke rumahnya minta zakat, tapi ditolak mentah-mentah, malah diusir. Padahal kita semua mengira dia dermawan. Kata demi kata makin berani keluar. Seolah kematian Pak Haji justru membuka tabir yang selama ini tertutup rapat. Ada pula yang menunduk lalu berucap lirih. Jangan-jangan kalian lupa, tanah sawah keluarga Pak Anwar yang sekarang jadi milik Pak Haji, itu dulu katanya dirampas dengan paksa. Bisik-bisik itu menggema, berputar dari mulut ke mulut, dari rumah ke rumah. Semakin malam, semakin banyak kisah kelam yang terbongkar. Orang-orang yang tadinya menaruh hormat, kini wajahnya berubah pucat, mata terbelalak penuh tanda tanya. Semua cerita itu bersatu dalam satu kesimpulan mengerikan. Sholatnya rajin, ibadahnya tampak sempurna. Tapi di balik itu semua, ada sisi gelap yang akhirnya menuntut balas di liang lahat. Dan ular-ular yang muncul siang tadi seakan menjadi saksi, sekaligus eksekutor dari dosa-dosa yang selama ini ditutupi. Malam itu, suasana desa begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Namun di balik kesunyian itu, banyak warga tidur dengan gelisah. Beberapa orang bermimpi hal yang sama. Dalam mimpinya, mereka melihat Pak Haji Salman di dalam sebuah liang sempit, dengan tubuh berlumur tanah, dengan wajah pucat pasi dan mata terbelalak penuh ketakutan. Tangan dan kakinya terikat oleh rantai berkarat. Dari kegelapan muncul ular-ular hitam sebesar paha manusia melilit tubuhnya. Lidah mereka menjulur, mendesis panjang. Giginya menancap ke kulit Pak Haji, menimbulkan luka menganga. Darah menetes, bercampur dengan tanah basah. Pak Haji berteriak dengan suara yang memilukan. "Tolong, panas! Ular ini menyiksaku. Tolong, jangan biarkan aku di sini." Jeritan itu menggema, menusuk hati para pemimpi. Ada yang terbangun sambil menjerit, ada yang menangis ketakutan, berkeringat dingin membasahi tubuh. Keesokan paginya, cerita itu menyebar cepat. Ternyata bukan hanya 1 atau 2 orang, tetapi lebih dari 5 orang warga mengaku mendapat mimpi yang sama. Di serambi masjid, mereka berkumpul. Dengan wajah pucat, suara bergetar saat menceritakan pengalaman malam tadi. Para jamaah terdiam, tidak ada yang berani bersuara. Ustadz desa yang mendengar kisah itu akhirnya berkata lirih dengan mata menunduk. Azab kubur itu nyata, dan jika Allah berkehendak, Dia bisa menyingkapkannya di depan mata kita agar kita mengambil pelajaran. Masjid mendadak hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Seolah seluruh desa baru saja mendapat peringatan keras bahwa apa yang mereka lihat dan dengar bukan sekedar kebetulan, melainkan isyarat yang tak bisa diabaikan. Siang itu, puluhan warga kembali berkumpul di makam Pak Haji Salman. Kabar tentang ular-ular aneh itu menyebar luas, dan sebagian orang mendesak agar liang lahatnya digali ulang dengan persetujuan keluarga Pak Haji Salman. Barangkali ada doa yang terlewat, kita bantu dengan bacaan Yasin lagi, ujar seorang sesepuh dengan suara berat. Cangkul mulai menghantam tanah. Namun kali ini terasa lebih berat, seakan tanah enggan dibuka kembali. Keringat para penggali bercucuran meski matahari tertutup awan gelap. Ketika lapisan tanah terakhir tersibak, beberapa orang langsung menjerit histeris. Di dalam liang,
tubuh Pak Haji sudah dililit ular-ular hitam. Jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Ada yang melingkar erat di kepalanya, seakan ingin menutupi wajahnya. Ada yang mengikat perutnya, hingga tubuhnya nyaris tak terlihat. Satu ekor ular yang lebih besar menjulur keluar. Kepalanya terangkat tinggi, lidahnya menjilat-jilat udara. Sss. Desis panjangnya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Astagfirullahaladzim, pekik seorang warga lalu mundur terbirit-birit. Ular itu mendesis keras seakan berkata, "Tempat ini milik kami, jangan ganggu." Doa dan bacaan ayat suci dilantunkan dengan lantang. Namun semakin keras ayat dibacakan, ular-ular itu justru semakin gelisah, melilit jenazah lebih kuat. Bahkan beberapa muncul dari tanah di sekitar makam, menyebar di sela-sela kaki warga. Suasana berubah kacau. Ada yang jatuh pingsan, ada yang menangis keras sambil beristighfar. Sebagian lari terbirit-birit meninggalkan kuburan begitu saja. Hanya beberapa orang yang tetap bertahan, berusaha menutup liang dengan cepat. Mereka menimbun tanah sambil gemetar, seolah sedang mengubur bukan hanya jenazah, tapi juga sebuah rahasia gelap yang tak boleh disentuh lagi. Dan sejak hari itu, makam Pak Haji Salman dianggap angker. Tak ada yang berani mendekat menjelang malam. Karena dari jauh, kadang terdengar desisan panjang yang merayap keluar dari dalam tanah. Makam itu kini sunyi, namun desis samar masih sesekali terdengar, seakan menjadi pengingat bagi siapapun yang lewat. Kisah Pak Haji Salman tersebar jauh melampaui batas desa. Bukan lagi dikenang sebagai sosok panutan, melainkan sebagai peringatan hidup. Jangan tertipu oleh sholat yang tampak khusyuk bila hatinya masih menyimpan kezaliman. Jangan bangga dengan pujian manusia bila Allah murka. Sebab di kubur yang menunggu bukan jamaah masjid, bukan sanjungan tetangga, tapi ular-ular azab yang menggigit tanpa henti. Dan sejak hari itu, setiap kali warga mengantar jenazah, mereka tak lagi sekedar berdoa. Mereka berbisik pada diri sendiri, "Ya Allah, selamatkanlah kami dari azab yang tak terlihat." Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mengikuti kisah-kisah selanjutnya.